Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Kajian ini adalah untuk seorang ibu yang kita cintai, untuk seorang ibu yang kita kasihi, untuk seorang ibu yang kita hormati dengan sehormat-hormatnya. Kajian ini adalah untuk seorang bapak yang telah berjuang keras mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita, mengayomi kita, menjaga kita. Kajian ini adalah untuk anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, yang merasa mendapatkan jasa yang luar biasa dari orang tuanya. Maka kami persembahkan kajian ini untuk mereka-mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua merupakan sunnatul anbiya wal mursalin, merupakan kebiasaan para nabi dan para rasul. Rasulullah, kalau seandainya kita lihat dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan misalkan di dalam surat Nuh, Syekhul Mursalin Nuhun alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, di dalam surat Nuh ayat 28 beliau berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazilidz zalimina illa tabara. Ya Allah, Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang yang memasuki rumahku dari orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, dan janganlah tambah untuk orang-orang yang zalim kecuali kenistaan. Surat Nuh ayat 29. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa memanggil bapaknya, mengajak bapaknya untuk masuk ke dalam ajaran yang beliau bawa, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk bakti beliau kepada bapaknya. Ya abati, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Dalam beberapa ayat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memanggil bapaknya dengan panggilan tersebut, menyeru bapaknya, mengajak bapaknya masuk ke dalam agama Islam. Dan ini termasuk bakti. Dan juga Nabi Ibrahim pernah berdoa sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat surat Maryam ayat 47, Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan atas engkau wahai bapakku, sungguh aku akan memintakan ampun bagi engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melindungiku atau menjaminku. Surat Maryam ayat 47. Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau berkata kepada bapaknya, dan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertekad untuk menyembelih beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam berkata, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan untukmu, maka engkau akan mendapatiku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, beliau disifati oleh Al-Quran sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 14, Nabi Zakaria disifati wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Nabi Zakaria alaihissalam adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukan orang yang keras dan orang yang bermaksiat.
Nabi Yahya ibn Zakaria alaihi salam disifati di dalam Al-Quran. Tadi Nabi Yahya ya, bukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya ibn Zakaria. Yang tadi dalam surat Maryam ayat 14 adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau sudah dewasa, kemudian beliau berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam ketika waktu itu menjadi penguasa di negara Mesir, beliau menjadi raja dan salah satu gubernur dari negara Mesir, maka beliau mengatakan rafa'a abawaihi 'alal arsy. Beliau mengangkat kedua orang tuanya di atas singgasananya. Ini bentuk daripada bentuk bakti seorang nabi kepada kedua orang tuanya. Nabi Isa alaihissalam disifati di dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Maryam ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku jabbaran syaqiyya, seorang yang keras dan syaqiyya, yaitu orang yang merugi, orang yang buntu di dunianya. Itulah gambaran bakti para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada orang tuanya. Dan kalau kita lihat para ikhwah sekalian, dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk sunnatul anbiya, termasuk sunnahnya, ajarannya para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka banyak sekali menceritakan tentang bakti kepada orang tua. Yang menarik di sini adalah Allah tabaraka wa ta'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran yang akan saya bacakan sekarang, Allah menggandengkan haknya dengan hak orang tua. Haknya Allah tabaraka wa ta'ala adalah diibadahi dan tidak disyiriki dengan sesuatu apapun. Ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beberapa ayat Allah menggandengkan hak ini, hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala Allah gandengkan dengan hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita baca beberapa ayat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Surat An-Nisa ayat 36. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan oleh Rabbmu agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsan, dan berbakti kepada kedua orang tua. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak yang merupakan hak mutlak milik Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan ini hak sangat agung yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Allah gandengkan dengan hak kedua orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan kedua orang tua di hadapan para anak-anaknya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan berwasiat kepada kita semua. Surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia
untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini juga wasiat juga, Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayk." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahni, capek kemudian bertambah capek, wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Setelah itu dihabiskan penyusuannya. Anishkur li wali walidayk, maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang mengandung dia, ibunya mengandung dia dalam keadaan payah, dan melahirkannya pun dalam keadaan payah. Mengandung dalam keadaan payah, melahirkannya pun dalam keadaan payah. Bedanya dengan ayat surat Luqman ayat 14 tadi, hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya setelah dalam keadaan lemah, kemudian bertambah lemah. Karena asalnya mulai embrio, kemudian menjadi besar sampai sulit tidur. Tidur tidak bisa dia dalam keadaan seperti ini, harus seperti ini, bernafas susah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wahnan ala wahnin. Semakin hari bertambah selama 9 bulan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inti daripada pengajian kita pada sore hari ini adalah kita membicarakan tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu tadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra." Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf. Nanti saya akan jelaskan apa itu uf. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Allah, rabbirhamhumā, rahmatilah mereka, kasihilah mereka, kama rabbayani shaghīra, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 sampai 24. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di sini wabil walidaini ihsana. Yang kita bicarakan adalah wabil walidaini ihsana.
Allah memerintahkan kepada kita setelah perintah Allah untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, kemudian Allah menggandengkannya dengan waw dan bil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua dengan apa saja, baik dengan harta, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, baik dengan akhlak yang baik, dengan apa saja berbuat baik kepada orang tua. Yang menjadi pembicaraan kita di sini, perhatikan, Allah berfirman, imma yablughanna indaka, dan ketika mereka berdua atau salah satu dari keduanya, indaka, berada di sisimu. Sebagian orang tua kalau sudah tua itu tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memberikan biaya, otomatis anaknya akan mengambil orang tuanya dan dimasukkan ke dalam rumah dia. Dimasukkan ke dalam rumah dia. Nah, ketika itulah terjadi harus lebih wabil walidaini ihsan. Ketika orang tua berada di tengah-tengah kita dan keluarga kita, anak istri kita, indaka, di sisi kamu, maka pada saat itu nyata-nyata harus tetap berbuat baik. Dahulukan hak orang tua daripada anak dan istri. Dan istri semestinya harus berbakti kepada orang tua, kepada suaminya, dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menjadikan suami dia sebagai seorang anak yang pintar berbakti kepada kedua orang tuanya. Indaka. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan sebutkan juga dalil-dalil yang menggugah seseorang, memotivasi seseorang untuk selalu ingin berbakti kepada kedua orang tua. Taib para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat tadi surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uffin." Kalau beliau hadir atau keduanya hadir di rumah kalian, maka satu peringatan Allah, jangan berkata-kata uff. Sekarang apa perkataan uff? Coba perhatikan. Ahli tafsir mengatakan, seperti misalkan Abu Raja Al-Ataridi, beliau mengatakan al-uff al-kalamul qada' ar-radi al-khafi. Perkataan yang rendah, jelek dan samar. Jadi enggak keras dikatakan. Samar saja tidak boleh, pelan saja enggak boleh. Ya. Itu enggak boleh para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Mujahid juga berkata, seorang ahli tafsir, kemudian beliau adalah muridnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi para sahabat radhiyallahu anhuma, "Idza ra'aita minhuma fi hali syekh al-gha'it wal baul alladhi ra'yahu minka fi as-sighari fala taqzirhuma wa taqulu uff." Kata Mujahid rahimahullah, kalau kamu melihat dari keduanya, kedua orang tua, dalam keadaan tua jompo, kencing dan juga buang air besar, karena biasa tua jompo kan kencing di lantai, kemudian buang air besar di kursi, di kasur, yang mana mereka juga pernah melihatmu ketika kamu lagi kecil, maka kamu jangan menjijikkan mereka dan jangan mengatakan perkataan uff. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Firdaus bil Ma'thur Al-Khitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dari sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, "Lau 'alima Allahu 'azza wa jalla syai'an min al-'uquq adna min uffin la harramahu." Kalau seandainya Allah mengetahui, Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu dari kedurhakaan, perkataan yang lebih rendah daripada uff,
maka Allah akan larang dan haramkan. Falyamalil 'abd ma syaa falan yadkhulal jannah wal ya'malil bar ma syaa an ya'mal falan yadkhulun nar. Maka silakan orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya, kerjakan apa saja dengan orang tuamu, maka ingat dia tidak akan pernah masuk surga. Dan silahkan bikin apa saja, orang yang berbakti, anak yang berbakti kepada orang tuanya, bikin apa saja dari bakti-bakti kepada orang tuanya, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang lembut. Perkataan yang apa? Yang lembut. Coba perhatikan sekarang sebuah riwayat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang muridnya, "Atakhafun nar? Apakah kamu takut kepada neraka? Antadkhulaha, kalau kamu dimasukkan ke dalamnya?" Kemudian sahabatnya mengatakan, "Na'am, saya takut." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah kamu ingin masuk surga? Kata temannya, "Iya, saya ingin masuk surga." Qala ahayyun walida? Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian kata sahabatnya tadi, "Indi ummi, yang hidup adalah ibuku." Qala fa wallahi la in anta alanta lahal kalam wa at'amta at'am la tadkhulannal jannata majtanabtal mujibat. Demi Allah, kalau seandainya engkau berkata lembut kepada ibumu dan memberikan makan kepadanya, maka niscaya pasti kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Itulah yang disebut dengan qaulan karima, perkataan yang lembut, tidak membentak kepada kedua orang tuanya, tidak meninggikan suara di hadapan orang tuanya, tidak merendahkan orang tuanya karena mungkin orang tuanya pendidikannya rendah, sekarang dia sudah sarjana, doktor, profesor, sekolah di luar negeri. Tidak, akan tetapi wa qul lahuma qaulan karim. Subhanallah, saya beberapa waktu yang lalu saya ada ziarah ke penjara, dakwah di sana. Kebetulan ada kajian, muhadarah juga kajian diisi oleh seorang syekh. Beliau bercerita, kata beliau, saya pernah terjadi di negara Arab Saudi sebuah kejadian menarik. Seorang laki-laki ini dimasukkan ke dalam penjara gara-gara hutang. Ternyata dia bukan yang berhutang, tetapi bapaknya yang berhutang. Bapaknya meninggal, kata dia, hutang bapak saya yang nanggung. Hutangnya antum tahu berapa? 630.000 real. Kata dia, saya yang nanggung hutang bapak saya. Nggak apa-apa saya masuk penjara. Masukkan ke dalam penjara, nggak bisa bayar. Didatangkan ke pengadilan, yang ada sama dia cuma 10.000 real. Kata hakim, kamu main-main, 630.000, bukan 10.000. Saya cuma punya ini. Tetapi biarkan saya masuk ke dalam penjara asalkan bapak saya rohnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai hutang. Kemudian orang ini pun akhirnya kata hakim, saya beri waktu kamu 3 bulan, cari duit. Ya hakim, saya 2 tahun kerja dapat 10.000. Gimana dapat 3 bulan dapat berapa? Kemudian hakim, kerja. Datang, setelah bulan ketiga datang bulan 4.
ini. Berapa dibawa? 20.000. 20.000. Kemudian kata hakim, 20.000, masih sisa 600. Itu yang saya dapatkan. Yang jelas saya ingin agar orang tua saya tidak mempunyai hutang. Biarkan saya masuk penjara. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Kemudian akhirnya ketika dikasihkan 30.000, sisanya berapa Pak Ikhwan? 600. Kata hakim, ini ambil. Ternyata apa? Cek. Isinya 600.000 real. Siapa yang ngasih? Seorang pengusaha besar dari Arab Saudi yang mengetahui akan perkaranya di pengadilan. Dan dia tertegun dengan seorang anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya agar orang tuanya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergantung-gantung, tetapi dia mempunyai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakim belum selesai ceritanya. Hakim bertanya, kamu, kalau tidak salah setahun atau 2 tahun ya, kamu setahun dapat 10.000, 3 bulan dapat 20.000, gimana caranya? Gimana caranya? 3 bulan dapat 20.000. Kata dia, dengan istighfar. Saya tidak lepas mulut saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Aku berkata kepada kalian, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah mengutus hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan menolong kalian dengan mengadakan bagi kalian, membuat untuk kalian anak. Bagi yang belum dapat anak, banyak-banyak istighfar. Bi amwalin wa banin, dan dengan harta-harta. Ini dipraktekkan oleh orang tersebut. Dan ceritanya nyata, bukan cerita bohong. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib atau Sa'id Ibn Musayyib, beliau berkata tentang tafsiran daripada wa qul lahuma qawlan karim. Katakan kepada mereka perkataan yang sangat baik. Karena kan tadi habis zuhur kita mengatakan atau kita pelajari tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan pemahaman siapa? Mohon para sahabat. Para ikhwah sekalian, kata Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i, beliau mengatakan qaulul 'abdil mudnib lisayyidil fadl al-ghalib. Ketika seorang anak ingin berkata kepada ibunya, kepada bapaknya, adalah seperti perkataan seorang budak yang mempunyai salah kepada tuannya yang keras dan kasar. Seorang budak yang salah, sudah salah, tuannya galak lagi. Bagaimana budak tersebut harus merunduk-runduk di hadapan tuannya? Itulah yang dimaksudkan daripada wa qul lahuma qawlan karim. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik. Seorang ulama terdahulu, Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma barra waliduhu min shiddatit tarf ilaih. Tidaklah berbakti kepada kedua orang tuanya orang yang menajamkan pandangan matanya kepada orang tuanya. Melihat seperti ini sama orang tuanya.
tidaklah berbakti kepada orang tuanya. Ma barra walidahu min syaddid tarfi ilaihi. Seseorang yang menajamkan pandangan matanya kepada kedua orang tuanya. Itu saja nggak boleh, apalagi sampai bunuh. Sekarang berapa banyak orang yang bunuh ibunya. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini Al Hasan ibn Ali berkata, "Ya abati ya ummah wala yusammihima bi asma'ihima." Termasuk perkataan yang baik yang disebutkan di dalam tafsiran tadi dalam surat Al-Isra ayat 23 tadi, "Wa qul lahum qawlan karima." Wahai bapakku, wahai ayahku, wahai bundaku. Itu perkataan yang baik. Tidak menyebutkan nama keduanya. Tidak menyebutkan nama keduanya. Sini. Nama keduanya disebutkan. Nih para ikhwas sekalian. Itu termasuk daripada perkataan yang baik. Sekarang ada orang bertanya, loh, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai ilah? Maka dijawab oleh para ulama, Nabi Ibrahim sekarang menyebutkan nama bapaknya dengan nama Azar. Padahal termasuk ajaran tidak menyebutkan dengan nama bapak. Maka jawabnya adalah pada waktu itu, jawabannya ada dua. Pada waktu itu orang tuanya berada di dalam kekafiran dan ketaatan kepada Allah lebih utama daripada ketaatan kepada makhluk yang kafir. Jawaban pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau antum baca dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, pakai ra fathah. Tapi yang kalau seandainya kita dibaca dengan azaru, maka berarti pada saat itu Nabi Ibrahim tidak memanggil, tetapi itu sebagai badal dalam bahasa nahwunya. Artinya, kalau saya ingin artikan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yang bernama Azar. Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak memanggil bapaknya dengan nama Azar. Ini kalau dibaca dengan pakai apa? Azaru, bukan Azaro. Paham para ikhwan sekalian? Paham? Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Ini antik sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Kalau kita artikan enaknya seperti itu. Tapi kalau kita artikan letterleknya, dan rendahkanlah dirimu bagi mereka berdua sayap kerendahan karena kasih sayang. Sayap. Antum coba bisa lihat kenapa Allah di sini memakai kata-kata sayap, janahadzul, yaitu sayap kerendahan. Sayap merendahkan diri di hadapan orang tua. Maka jawabannya adalah karena burung jika ingin memeluk anaknya untuk mendidiknya, maka ia merendahkan sayapnya. Oleh karena itulah, jadilah merendahkan sayap merupakan kiasan dari cara mendidik yang baik. Seakan-akan Allah berkata kepada sang anak, peliharalah orang tuamu dan tempatkanlah mereka bersama engkau sebagaimana mereka berdua telah melakukan engkau ketika kecil. Ini yang pertama. Kenapa Allah memakai kata-kata sayap? Janah itu adalah artinya sama. Yang kedua, ketika burung tatkala ingin terbang meninggi, maka ia pun akan membuka sayapnya. Dan jika ia ingin turun, maka ia pun akan merendahkan sayapnya. Inilah kiasan daripada sikap tawadhu. Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.
Kemudian para ikhwah sekalian yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan katakanlah, ya Allah, kasihilah, rahmatilah mereka berdua sebagai mereka mengurusku ketika aku masih kecil. Dan ini doa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin agar kita lebih lebih giat untuk berbakti kepada orang tua. Saya akan menyebutkan beberapa keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Satu, berbakti kepada orang tua merupakan sifat Nabi. Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, di antaranya surat Maryam ayat 14 ketika berbicara tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian ketika berbicara tentang Nabi Isa, surat Maryam ayat 32, berbakti kepada orang tua merupakan sifat para nabi. Yang kedua, berbakti kepada orang tua lebih afdol, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, ngangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, coba lihat bagaimana indahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, agar kita tahu bagaimana mulianya berbakti kepada orang tua, kita harus tahu dulu keutamaan berjihad di jalan Allah, kan begitu? Perhatikan, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtalu 10 marrat lima yara minal karamah. Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke dalam surga ingin kembali lagi ke dunia dan dia memiliki apa yang ada di dunia, tidak memiliki apapun yang ada di dunia, kecuali siapa yang sudah masuk surga ingin keluar lagi dari surga kembali ke dunia. Siapa mereka? Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka bercita-cita ingin kembali ke dunia dan dibunuh lagi 10 kali. Kenapa? Karena melihat keutamaan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis lain yang menunjukkan bagaimana indahnya surga atau indahnya berbakti kepada orang tua dan lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzana fil jihad, dan dia minta izin ingin ikut berperang, ikut berjihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, kedua orang tuamu hidup enggak? Kemudian kata dia, na'am, iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid, maka di dalam kedua orang tuamu berjihadlah. Artinya apa? Berbaktilah, uruslah kedua orang tua. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Juraij, atau kita langsung saya sebutkan hadisnya, tapi hadisnya panjang karena waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang berbicara ketika masih dalam buayan kecuali 3 orang. Ada nggak bayi-bayi yang bisa bicara yang masih dalam buayan? Nggak ada, kecuali 3 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Isa, yang pertama itu adalah Nabi Isa. Wa kana fi Bani Israel rajulun yuqalu lahu Juraij. Dan yang kedua adalah bayinya Juraij. Gampangannya seperti itu. Ceritanya begini. Di Bani Israel ada seorang bernama Juraij. Wa kana yusalli fi saumah. Dan dia senantiasa sholat sunat di tempat sholat dia. Ja'at ummu fada'athu. Ibunya manggil, Juraij, Juraij.
Kemudian kata perawi, faqalat ya Juraij ana ummuka kallimni. Wahai Juraij, saya ibumu, bicarai aku. Dia lagi sholat di dalam. Faqala ajibuha aw usalli. Kemudian Juraij berkata, aku menjawab panggilan ibuku atau aku sholat. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, pilih mana ya, ibuku atau sholatku? Coba perhatikan bagaimana Juraij. Kemudian di dalam riwayat Muslim, fakhtara salatahu faraja'at. Kemudian dia memilih untuk sholat. Lalu ibunya pun pulang. Tsumma 'adat. Kemudian kembali lagi ibunya dan berkata lagi, wahai Juraij, aku adalah ibumu, fakallimni. Bicarai aku ingin sesuatu. Tetapi kembali lagi Juraij memilih, ya Allah, sholat saya atau ibu saya ya? Akhirnya untuk yang kedua kalinya dia memilih sholatnya. Akhirnya ibunya pun pulang. Kembali lagi ibunya. Juraij pun kembali lagi berkata, ya Allah, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, aku pilih ibuku atau sholatku. Karena orang kalau sudah beribadah tetapi tanpa ilmu, para ikhwah sekalian, itu kan asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata, akhirnya ibunya pun marah dan ibunya berdoa, Allahumma fala tamuthu hatta turiyahul mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai engkau perlihatkan kepada Juraij wajah-wajah wanita pezina. Wajah-wajah wanita pezina. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah seperti itu. Juraij mendapatkan fitnah. Suatu ketika para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Juraij fi sauma'atih, beliau di dalam tempat sholatnya. Fata'arradat lahum ra'atun wa kallamathu fa'aba fa'atat ra'iyal ghanam fa'amkanathu min nafsiha fawaladat gulaman. Datang seorang wanita menggoda Juraij. Kemudian Juraij enggan. Setelah Juraij enggan, datang tukang gembala kambing laki-laki. Akhirnya tukang gembala kambing yang laki-laki ini mengambil wanita yang menggoda Juraij tadi. Dan akhirnya bisa diperkosa oleh apa? Tukang gembala kambing tadi, penggembala kambing tadi. Akhirnya wanita ini melahirkan seorang anak. Faqalat, kata wanita ini adalah hasil dari Juraij. Wanita tukang zina, hasil adalah Juraij. Fa'atauhu fakasaru sauma'atah wa anzaluhu wa sabbuh. Kemudian masyarakat pun akhirnya mendatangi Juraij, kemudian menghancurkan tempat sholatnya. Ustaz apaan nih, kiai apaan? Hancurkan kan gitu ya, hancurkan ya, bahasa saya seperti itu, nggak di hadis, nggak ada ya. Kemudian diturunkan dari sauma'atah, itu biasanya di tempat tinggi, diturunkan, kemudian dicaci maki. Kemudian Juraij berwudu, kemudian sholat. Kemudian Juraij mendatangi orang beribadah, orang ahli ibadah, mendatangi anak yang dalam buayan tadi. Faqal man abuka ya gulam. Wahai anak yang di buayan, siapa bapakmu sebenarnya? Kemudian ar-ra'i, penggembala kambing. Nih, yang jadi pembicaraan kita bukan penggembala kambing. Yang jadi pembicaraan kita lah doanya siapa? Ibu. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doa seorang ibu. Ketika seorang anaknya durhaka, padahal itu mengerjakan sebuah ibadah, tetapi dia lebih mendahulukan ibadah sunat dia daripada ajakan seruan ibunya. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab dikabulkannya doa. Merupakan sebab dikabulkannya doa. Perhatikan sebuah
riwayat dari Asir ibni Jabir. Saya tadi lupa menyebutkan dari mana riwayatnya. Jurayj tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan juga ada riwayat Imam Muslim karena ada beberapa riwayat dari Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dari Asir ibni Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir." Kata Asir ibn Jabir, senantiasa Umar kalau seandainya ada orang-orang datang dari penduduk Yaman mendatangi kota Madinah, maka Umar senantiasa bertanya, "Afikum Uwais ibn Amir?" Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais ibn Amir? Sampai pada suatu ketika Umar mendapatkan bahwasanya ada seorang yang bernama Uwais ibn Amir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Uwais, "Anta Uwais ibn Amir? Apakah engkau Uwais ibn Amir?" "Iya," kata Uwais. "Min Murad?" Dari daerah Murad? "Iya." "Min Qaran?" Dari daerah Qaran? "Iya." "Fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham?" Dulu kamu mempunyai penyakit baras seperti ini, albino namanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu sehingga hanya tersisa mawdi'u dirham, hanya tersisa 1 logam saja. Kemudian faqala na'am, iya saya orangnya. "Laka walidatun?" Apakah kamu mempunyai ibu? "Iya." Kemudian kenapa yang jadi pembicaraan di sini? Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu punya ibu? Apakah kamu punya ibu? Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman min Murad, thumma min Qaran, kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'u dirham, lahu walidatun huwa biha barrun, law aqsama 'ala Allahi la abarra, fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Akan datang dari negeri Yaman kepada kalian wahai para sahabatku. Ini Nabi yang bersabda di zaman beliau. Dan ini kabar yang akan datang, dan ini mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais ibn Amir. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Dia dulu mempunyai penyakit baras, kemudian disembuhkan kecuali tersisa hanya sebesar logam. Kemudian dia mempunyai walidah. Ini inti pembicaraan kita. Dia mempunyai seorang ibu yang mana dia sangat berbakti kepada ibunya. Kalau seandainya dia berdoa kepada Allah dengan bersumpah, maka Allah akan kabulkan doanya. Bakti ibu menjadikan orang dikabulkan doa. Kemudian kata Rasulullah SAW, jika kamu dapatkan, kamu sanggup, dia memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Umar, maka kerjakan. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau seandainya ada Uwais ibnu Amir, maka mintalah dia agar memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Seakan-akan kita berkata, wahai Uwais doakan kita. Kan kita sering begitu. Nah, ini ada permasalahan akidah. Bolehkah seseorang minta didoakan? Ustaz, doakan anak ya. Boleh nggak? Maka dalilnya apa? Baik. Dalilnya ya, lihat yang lain lagi. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwah sekalian, ada sebuah hadis yang lemah menurut para ulama sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La tansana ya akhi min du'aik." Wahai saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, jangan lupa agar engkau mendoakan kami. Tetapi hadisnya ini dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullah dan riwayatnya Imam Abu Dawud. Tapi dari hadis Uwais ini kita diperbolehkan untuk meminta seseorang agar mendoakan kita. Cuma ingat, berdoa kepada Allah, kita sendiri berdoa kepada Allah itu lebih utama daripada kita minta seseorang untuk mendoakan.
Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, berbakti kepada orang tua yang kelima, keridhaan orang tua merupakan kunci masuk surga. Keridhaan orang tua merupakan kunci masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Artinya keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan riwayatnya, subhanallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Datang seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata, "Jitu ubayyuka 'alal hijrah wa taraktu abawaya yabkiyan." Wahai Rasulullah, aku mendatangi engkau untuk berbaiat dan bisa berhijrah. Kan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis gara-gara aku ingin hijrah. Hijrah apa? Kemudian kata Rasulullah SAW, "Irji' alaihima fa'adhakahuma kama abkaitahuma." Pulang kamu, jadikan mereka berdua tertawa sebagaimana engkau menjadikan mereka berdua menangis. Pulang kamu, pulang. Jadikan mereka berdua tertawa. Bagaimana caranya jadikan mereka tertawa? Sebagaimana kamu menjadikan mereka berdua menangis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku datang untuk berbakti, untuk berjihad di jalan engkau. Ingin ridha Allah, masuk surga." Berjihad di jalan Allah, ingin ridha Allah, masuk ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ahayyun ummuk?" Ibumu masih hidup? Iya, masih hidup. Kalau begitu, pulang kepada ibumu. Fabirraha, pulanglah dan berbakti kepada ibumu. Kemudian orang ini penasaran, nanya lagi dari sebelah samping yang lain. "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin dapatkan ridha Allah, ingin masuk surga." Dijawab lagi oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, "Ibumu masih hidup nggak?" Kata dia, "Iya, masih hidup." Maka berbakti kepada kepada ibumu. Tanya lagi yang ketiga, "Ya Rasulullah, saya ingin berangkat perang, kemudian mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini, "Ahayyun ummuk?" Ibumu masih hidup? Iya. Kalau begitu, baktilah kepada ibumu. Ilzam rijlaha fatammal jannah. Pegang kakinya, maka kamu akan dapat surga. Pegang kakinya, dapat surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Nuh ayat 28, Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara." Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang masuk dari orang beriman ke dalam rumahku, baik laki-laki ataupun perempuan, dan janganlah tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kesusahan. Kemudian juga doa yang tadi kita baca dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya, Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami ketika kecil.
Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.